Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita masuk ke pertemuan 12 ya, matematika 3. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai aturan rantai. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan aturan rantai ini. Ini juga sudah masuk di matematika 1 ya. Hanya saja kalau aturan rantai di matematika 3 ini mengandung fungsi implisit, artinya dalam satu fungsi, yaitu fungsi z, dia mengandung variabel x dan y. Jadi di sini z sama dengan merupakan fungsi fxy, artinya dalam fungsi itu mengandung variabel x dan y, di mana ada dua nilai x dan y, di mana x itu terhadap t atau y sama dengan y terhadap t, dan bisa juga x itu sama dengan x mengandung variabel s dan t, kemudian y juga mengandung variabel s dan t. Bagaimana penyelesaiannya jika x ini satu fungsi, jika x itu mengandung variabel t dan y itu mengandung variabel t? Nah, di sini ini langsung saja ya, gampang ya. Jadi kita mau menurunkan suatu fungsi z terhadap t, maka z ini kita turunkan dulu terhadap x, kita dz per dx, kemudian dx-nya per dt, ditambah dz per dy, ini fungsi y, dikali dy per dt. Itu jika dia mengandung variabel t. Kemudian bagaimana jika suatu fungsi z itu mengandung variabel xy, di mana x-nya itu memuat variabel s dan t. Begitu pula variabelnya. Maka kita cari dua ya. Cari dua kali. Yang pertama, kita turunkan dulu terhadap s. Caranya seperti ini, hampir sama. dz per dx dikali dx per ds ditambah dz per dy dikali dy per ds. Kemudian kita turunkan lagi terhadap dt, jadi ada dua, yaitu dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Nanti kita masuk ke contoh soal ya. Ini sudah langsung saja ke contoh soal. Kita misalnya mempunyai suatu fungsi z sama dengan 2x pangkat 3y ditambah y kuadrat. Dengan x-nya, ini x-nya mengandung variabel t ya, 3t, dan y-nya sama dengan t kuadrat. Carilah dz per dt. Jadi turunan dari z menggunakan aturan rantai. Fungsi z, x dan y adalah fungsi polinom ya, artinya berpangkat banyak yang terturunkan. Maka dz per dt-nya ini ya, ini dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. dz per dx, jadi fungsi z ini kita turunkan dulu terhadap x, ini hasilnya ini ya, kita turunkan terhadap x, 6x, ini kita turunkan ya, turunkan jadi 6x y, tidak perlu kita turunkan ini kuadrat, maaf, karena kita mau cari turunnya terhadap x aja. Ini fungsi y jadi 0, kita turunkan terhadap x 0. Kemudian dx per dt, ini fungsi x-nya kita turunkan terhadap dt-nya 3, ini ya, hasilnya 3. Kemudian dz per dy, oke, yang ini sebelumnya kita sudah turunkan terhadap x, maka sekarang kita turunkan terhadap y. Ini hasilnya berarti 2x pangkat 3 ditambah 2y ya. Oke, ini hasilnya dz per dy-nya, kemudian dy per dt-nya 2t ya, kali 2t. Langsung saja dikalikan. Ini kali ini t kuadrat dikali t kuadrat sama dengan t pangkat 4, kemudian
digabungkan semua hasilnya ini. Silahkan teman-teman coba sendiri ya. Oke, gampang ya. Oke, kemudian contoh, oh iya, kalau teman-teman mau lihat itu pada buku Purcell untuk aturan rantai itu halaman 265. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Ketika sebuah tabung lingkaran tegak pejal, itu contoh 2 ada di halaman 266 ya, buku Purcell. Ketika sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanaskan, jari-jarinya dan tingginya bertambah, sehingga bertambah pula luas permukaannya dengan simbol S ya. Andaikan pada saat jari-jari 10 cm dan tingginya 100 cm, R-nya bertambah pada laju 0,2 cm per jam dan hanya bertambah laju 0,5 cm per jam. Seberapa cepat S bertambah pada saat ini? Teman-teman ingat ya, kalau ini kan kita cari laju ya, laju itu merupakan turunan dari posisi. Jadi tinggal diturunkan saja S-nya ini. Kita cari dulu rumus S. Ini rumus S, ini rumus permukaan sebuah tabung. Jadi S-nya ini ya, S-nya ada pada posisi inilah istilahnya. 2πr dikali H ditambah 2πr kuadrat. Karena luas permukaan sebuah tabung itu kan ada lingkaran ya, ada lingkaran dan ada segi 4 ya, persegi, ada persegi. Oke. Kemudian kita turunkan terhadap T, karena di sini adalah lajunya terhadap cm per jam, jadi terhadap waktu, maka langsung saja di sini kita punya variabel R dan variabel H. Jadi kita turunkan terhadap T, maka kita sama seperti XY ya. Jadi kita turunkan dulu terhadap R-nya, ds per dr dikali dr per dt ditambah ds per dh dikali dh per dt. Jadi kan ada variabel R dan variabel H. R yaitu ds diturunkan terhadap R, maka hasilnya 2πh ditambah 4πr ya. Oke, sedangkan dr per dt-nya ini sudah ada, jadi dia bertambah pada 0,2 cm per jam ya. Maka hasilnya 0,2 dimasukkan sini. Kemudian kita turunkan lagi S ini terhadap H, maka hasilnya 2πr ya. Hanya diturunkan terhadap T, hasilnya 0,5. Maka untuk pertambahan laju ini formula untuk pertambahan laju. Kemudian seberapa cepat S bertambah ketika R sama dengan 10 dan hanya 100 cm. Ini langsung saja dimasukkan. Jadi ini 2π, kemudian hanya 100 ditambah 2π, R-nya 10 dikali 0,2 ditambah 2πr 10, 0,5, hasilnya 58π cm per jam. Gampang ya? Hanya tinggal masukkan rumus saja. Ini ada juga contoh lain, yaitu hampir sama sih ini. Monggo teman-teman silakan dicoba sendiri. Jadi kita ini sama seperti contoh yang pertama. Jadi kita punya fungsi Z terdiri dari X dan Y, yaitu 3x kuadrat min Y kuadrat, dimana X adalah, ini contoh yang ini ya, contoh yang ini, yang nomor 1 contohnya ini. Oke, dimana X ini terdiri dari variabel S dan T, Y-nya juga terdiri dari S dan T. Berapakah turunan dari dz per dt? Dan tunjukkan dalam variabel S dan T. Berarti ini kan ada dua ya, dz per ds dan dz per dt. Jadi teman-teman simak lagi, yang ditanyakan hanya dz per dt ya. Jadi kita ambil ini dz per dt, yaitu dz
per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Langsung saja. Oke, ini ya rumusnya ini. dz per dx dikali dx per dt ditambah dx per dy dikali dy per dt. dz per dx ini ya 6x. Oke. Ini y-nya kita abaikan karena dia diturunkan terhadap x. Kemudian dx per dt ya. Hasilnya 7. S-nya kita abaikan karena dia diturunkan terhadap t. Begitu pula dz per dy, ini kita abaikan x-nya, min 2y, hasilnya min 2y, kemudian dikali dy per dt, hasilnya 5s. Langsung saja, jadi ini hasilnya 42x ditambah min 10 sy. Kemudian yang dia minta adalah express in term of s dan t. Jadi hasilnya ini berupa tunjukkan hasilnya ini berupa s dan t. Maka untuk x-nya kita ganti menjadi variabel s dan t. Kemudian untuk y-nya juga kita ganti variabel s dan t. Ini hasilnya adalah 42x, di mana x adalah 2s per 7t. Kemudian ini min 10 sy, di mana y-nya adalah 5st ya. Oke, jadi ini hasilnya. Ada cara lain lagi, yaitu dia langsung saja di sini, di mana ini ya, di mana di sini fungsi z ini dia langsung masukkan ke dalam x dan t. Jadi x kuadratnya dia ganti dengan 2s plus 7t kuadrat, kemudian y kuadratnya dia ganti dengan 5st kuadrat. Ini fungsi z-nya sudah berupa st ya. Kemudian dia turunkan terhadap t. Ini diabaikan karena tidak punya fungsi t. Kemudian ini hasilnya 84s, ini hasilnya 294t, ini 25 dikali 2 50s kuadrat kali t. Jadi hasilnya ini sama ya. Oke. Fungsi z, fungsi implisit ya, harusnya masuk ke depan. Jadi fungsi z ini yang terdiri dari fungsi variabel x dan y ini bisa kita sebut adalah fungsi implisit ya. Maka kalau kita menurunkan fungsi implisit ini, misalkan fx y sama dengan 0, mendefinisikan secara implisit y sebagai fungsi dari x, maka turunannya seperti ini. df per dx, jadi fungsi variabel f ini x dan y sama dengan 0, maka df per dx dikali dx per dx ditambah df per dy dikali dy per dx sama dengan 0. Maka dy per dx ini sama dengan min df per dx per df per dy ya. Teman-teman ini keluarkan saja ininya, jadi kita pindahkan ruas. df per dx dikali dx per dx dipindahkan ruas minus ya, kemudian dibagi dengan df per dy. Jadi dy per dx ini formulanya bisa juga seperti ini ya. Oke, jadi kita punya suatu fungsi fx yaitu x pangkat 3 plus x kuadrat y min 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Jadi fungsi implisit ini ada sama dengan 0 ya. Beda dengan ini ya. Kalau yang ini kan dia fungsinya z sama dengan. Kalau yang ini x kuadrat plus x kuadrat y min 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Ini juga implisit, ini juga fungsi implisit, hanya beda kondisi. Ada dua cara yang bisa diselesaikan. Yang pertama menggunakan chain rule, yaitu aturan rantai.
dan yang kedua menggunakan turunan implisit ya. Yang pertama, untuk aturan rantai kita menggunakan rumus yang ini ya. Langsung masukkan aja, ini gampang ya. df per dx, jadi kita turunkan dulu terhadap x. Jadi hasilnya 3x kuadrat ditambah 2xy. Kita abaikan bagian ini karena tidak punya variabel x. Kemudian dibagi dengan df per dy. Jadi fungsi f-nya diturunkan terhadap y. Ini kita abaikan karena tidak punya fungsi y. Ini kita turunkan, hasilnya x kuadrat min 40 y kuadrat, y pangkat 3. Ini hasilnya. Bagaimana kalau kita menggunakan diferensiasi implisit, turunan implisit? Maka harusnya hasilnya sama ya. Harusnya hasilnya sama. Jadi yang pertama ini kan x pangkat 3. Jadi untuk tiap variabel y-nya kita ubah dia dy per dx. Kita turunkan ini 3x pangkat 2 ditambah x kuadrat dikali y. Jadi ini ada 2 ya. Masih ingat ini aturan u dikali v, maka turunannya u aksen v ditambah v aksen u ya. Nah ini sama seperti ini. Jadi ini adalah u nya, u di sini u dikali v aksen ya. U x pangkat 2, kemudian v aksennya merupakan dy per dx ya. Y-nya ini tidak boleh teman-teman langsung turunkan karena di sini kan kita tidak sini tidak punya variabel y-nya tidak punya variabel x. Jadi untuk y-nya ini kita ubah variabel menjadi dy per dx ditambah u aksen v. Jadi u aksennya ini jadikan 2x, kemudian v-nya adalah y, maka 2xy dikurangi 40, ini diturunkan 40y pangkat 3 tetap dikali dy per dx ya. Karena di sini kalau kita pakai turunan implisit juga hasilnya sama ya. UV sama dengan U aksen, hasilnya 0. Jadi ini U aksen V plus V aksen O. Jadi ini ya, V aksen adalah 3Y pangkat 3 kali DY per DX tambah 10 tambah 40. Ini hasilnya. Harusnya dy per dx ini mempunyai hasil yang sama baik menggunakan cara aturan rantai maupun menggunakan diferensiasi turunan implisit ya, harusnya sama. Kemudian jika persamaan itu merupakan persamaan z, nah untuk mencari nilai dz per dx dengan memperhatikan dz per dx sama dengan 0. Perhitungan serupa pula dengan mempertahankan x-nya tetap dan mendiferensiasikan persamaan terhadap y menghasilkan rumus yang kedua. Jadi ada 2. Jadi pertama kita cari dz per dx sama dengan min df per dx per df per dz, dan juga dz per dy sama dengan min df per dy per df per dz ya. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat di halaman 268, itu contoh 7 ya. Jadi suatu fungsi itu dia punya x, y, z, di mana fungsi ini yaitu x pangkat 3 dikali x pangkat 3e pangkat y plus z min y sin x min z sama dengan 0. Jadi dia dalam persamaan itu dia punya 3 variabel ya. Maka silakan dilihat di sini, carilah dz per dx. Jadi dilihat lagi. Jadi dia punya 2 ya. Untuk diturunkan ini dia punya 2. Yang pertama dz per dx dan dz per dy. Nah, di sini yang dicari adalah dz per dx.
Silakan teman-teman coba sendiri. Di sini sudah ada jawabannya. Teman-teman orat-arit sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada saya via Japri atau di grup ya. Kemudian untuk bidang singgung dan aproksimasi kan kita bahas di minggu depan. Saya harap teman-teman berusaha untuk mencoba ya beberapa soal di Purcell. Itu tidak saya jadikan tugas, hanya teman-teman coba menghabiskan 2 SKS ini dengan mendengarkan materi dan coba di latihan soal Purcell. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan saya. Jadi saya beri kesempatan pada pertemuan ini teman-teman untuk belajar mandiri tanpa tugas. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.